Soal kedua. Semua orang sudah berumur 17 tahun dan semua punya orang KTP. sudah berumur 17 tahun Semua orang dan yang berumur 17 tahun punya KTP. Semua orang Terus, yang berumur semua 17 orang yang tahun punya KTP pernah ke Terus, kantor semua kelurahan. orang yang punya KTP Berarti pernah kesimpulannya ke sama kantor dengan kelurahan. Berarti kesimpulannya sama dengan kalau di sini kita memakai penalaran transisi. Seperti begitu, kita pakai penalaran transisi. Seperti Jadi begitu, penalaran transisi ini yang tadi Jadi, di atas itu penalaran transisi himpunan ini, A dan yang tadi di atas itu jika A himpunan himpunan A dari dan, jika A himpunan dari B maka jika A ada dari B maka ada jika A himpunan dari B dan B adalah subhimpunan dari C, maka kita bisa tarik jadi kita pakai penalaran transisi. Kalau A ini himpunan dari B, kalau dan A B ini bisa himpunan dari C, dan B ini bisa himpunan dari C, saya punya himpunan. Jadi saya punya himpunan A, terus saya punya ada himpunan A, terus B, ada himpunan ada himpunan B, C, terus ada himpunan C. Ini saya bisa simpulkan bahwa A ini juga merupakan subbagian. Jadi kalau saya bilang seperti ini, A ini subset dari B, dan B ini adalah subset dari C, dan B ini adalah subset dari C, A ini juga adalah subset dari maka A ini juga adalah subset dari kita bisa C. ambil bahwa A Jadi itu adalah subset dari C. Jadi semua dari orang dari C. Jadi kita punya kesimpulan himpunan yang pertama orang yang berumur 17 tahun ini. Orang yang berumur 17 tahun. Terus ini. Yang kedua yang punya KTP. Yang kedua yang punya KTP. Seperti ini. Terus orang yang punya KTP, orang yang punya KTP, terus yang ketiga itu sudah pernah ke kantor kelurahan. Orang yang punya KTP ini sudah pernah ke kantor kelurahan. Berarti saya punya yang paling kecil itu semua orang sudah berumur jadi orang yang berumur 7 tahun, 17 tahun. Jadi orang yang berumur 7 tahun, 17 tahun dan punya KTP. Punya KTP itu himpunan B, punya KTP. Yang ini himpunan B, itu himpunan B, yang kelurahan ini C, himpunan B, terus yang kelurahan 17 tahun C, ini himpunan terus saya coba tulis baik-baik 17 tahun ini himpunan Jadi A. yang A ini adalah 17 tahun, yang A ini adalah terus 17 tahun, B ini adalah yang punya KTP, B ini adalah yang punya KTP, terus C ini adalah yang pernah ke kantor lurah. C ini adalah yang pernah ke kantor lurah. Kalau saya punya A ini adalah subset dari B, jadi setiap orang yang umur 17 tahun sudah punya KTP. Jadi setiap orang yang umur 17 tahun sudah punya KTP. B ini adalah subset dari C, artinya setiap orang yang umurnya 17 tahun ini dia sudah pernah ke kantor, dia pasti pernah ke kantor kelurahan. Berarti saya bisa simpulkan bahwa setiap orang yang berumur 17 tahun sudah pernah ke kantor kelurahan. Jadi kesimpulannya adalah semua orang yang sudah berumur 17 tahun semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Jadi ini kita pakai penalaran transisi. Jadi ini kita pakai penalaran transisi. Dia punya dua premis, premis 1 dan premis 2. Dan premis 1 dan premis 2 ini dia punya 3 pernyataan. Di mana 3 pernyataan ini kita bisa bawa dia ke dalam bentuk penalaran transisi yang kita menggunakan himpunan seperti ini. Karena di sini dia tidak menggunakan dia tidak pakai begini. Jika orang yang sudah berumur 17 tahun maka punya KTP. Jika orang yang sudah berumur 17 tahun maka punya KTP. Jika orang yang punya KTP maka dia pernah ke kantor kelurahan. Dia tidak pakai kata ini di sini. Kalau dia pakai kata jika dan maka, jika
jika maka berarti kita pakai kata menggunakan jika metode dan yang lain. maka, Seperti jika itu. maka berarti kita Karena ini dia menggunakan hanya metode yang lain. penggunaannya semua, terus Karena ini dia hanya semua orang, penggunaannya semua, berarti kita menggunakan terus penalaran semua transisi orang, atau menggunakan berarti kita himpunan. menggunakan penalaran transisi atau menggunakan himpunan. Ini juga yang nanti untuk membedakan kita kapan kita menggunakan modus tolen, modus ponen dan sebagainya, dan kapan kita menggunakan himpunan. Salah satu caranya juga kita melihat setiap kata yang dipakai. Jadi kapan saya harus pakai modus ponen, kapan saya harus pakai modus tolen. Selain kita memperhatikan bentuk ini banyaknya selain kita memperhatikan banyaknya premis, yang perlu kita perhatikan juga adalah penggunaan kata yang dipakai. Penggunaan kata yang dipakai, kata penghubung, penggunaan kata penghubung. Penggunaan kata penghubung di setiap premis ini juga penting supaya kita tahu. Penghubung di setiap Seperti premis ini, juga penting. kalau kita punya contoh yang nomor 1 ya teman-teman. Seperti ini, kalau kita contoh yang nomor 1 di sini, teman-teman. Jelas bahwa penghubungnya itu jika kabut asap semakin tebal maka penglihatan ini sudah jelas di sini. Berkurang. Jika dan maka. Ini sudah jelas. Berarti tidak ada tawar-tawar lagi, kita bisa pakai modus ponen atau kita bisa pakai yang penularan pertama modus ponen antara modus ponen modus tolen atau yang kategori hipotesis atau kategori yang silogisme hipotesis atau silogisme kategorik atau yang berikutnya. Nah, tetapi baru kita melihat kita punya 3 pilihan, baru kita melihat dia terdiri dari 4 pernyataan. Berarti kita mulai mengecilkan lagi, berarti kita hanya bisa pakai yang terakhir, yang dilema bagian terakhir seperti itu. Tapi kalau kita punya ini, kita punya kalimat seperti begini, contoh soalnya seperti demikian. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Kita tahu bahwa penggunaan kata semua, ada beberapa, meskipun itu berarti mengarah kepada penalaran transisi atau penalaran langsung yang menggunakan himpunan seperti itu. Yang menggunakan himpunan, baru nanti kita lihat apakah ini dia merupakan subhimpunan, apakah ini dia merupakan subhimpunan, transisi atau langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu yang irisan dari ini kan dia subhimpunan. Kalau irisan itu kan yang sudah saya jelaskan. Ini kan dia subhimpunan, kalau yang irisan dari himpunan seperti demikian. Itu kita melihat salah satu tekniknya juga seperti itu. Sederhananya seperti demikian. Jadi kita lihat kata penghubung, baru kita tahu apa yang mau dipakai. Setelah kita lihat kata penghubung, kita langsung bagi 2. Terus kita lihat berapa pernyataan yang dipakai di dalam situ. Kita lihat berapa pernyataan yang dipakai di dalam situ. Terus ada soal nomor ini. Jika ibu memasak rendang, maka ibu membeli daging. Jadi dari sini saja kita sudah langsung tahu. Penghubungnya ini jika dan maka. Berarti kita hanya punya 2 pilihan. Dia pakainya antara modus ponen, modus tolen atau yang berikutnya. Seperti itu. Dan di sini dari sini juga. Bagaimana? Dari sini juga kita bisa tahu bahwa kemungkinan ini dia bukan kategori seperti begitu. Karena kategori kan tadi dia harus ada dia harus terdiri dari 3 bagian, 3 bagian subjek, predikat dan antara subjek. Jadi ini dia pasti bukan silogisme kategori seperti itu. Dan juga dia pasti bukan modus tolen dan modus ponen. Karena modus tolen dan modus ponen dia hanya menggunakan 2 pernyataan. 2 pernyataan. Nah, terus di sini juga kita lihat ternyata di sini dia punya 3. Kita lihat ternyata di sini dia punya 3. Jadi yang kedua ibu memberi daging. Terus yang ketiga ibu membuat santan. Ini tetapi membuat daging. B itu sama dengan masak rendang. Q itu sama dengan beli daging. Terus R itu santan. Dia hanya punya 3, berarti yang terakhir dilema tidak mungkin dipakai. Berarti yang terakhir dilema itu tidak mungkin dipakai, teman-teman. Jadi satu-satunya yang ini berarti kita bisa langsung tahu bahwa ini dia pakai silogisme hipotesis.
seperti ini. Ini dia pasti menggunakan silogisme Ini dia pasti hipotesis. menggunakan Seperti itu. silogisme Baru kita tinggal hipotesis. buat saja Seperti premis itu. 1. Nah, baru kita tinggal buat saja premis 1. Premis 1, ibu masak rendang. Premis Ibu 1, membeli daging. ibu B, masak rendang. maka Ibu membeli daging. B, premis yang kedua, maka ibu Ki. membeli Premis yang daging. kedua, Berarti ibu Ki, membeli maka daging. Berarti Ki, R. maka Berarti kesimpulannya adalah R. Berarti kesimpulannya adalah P, kesimpulannya adalah R. P, P, maka R. maka R. P, Kesimpulannya adalah maka ibu memasak rendang, kesimpulannya maka adalah ibu membuat ibu memasak santan. rendang, Mana itu? maka ibu Ibu membuat memasak santan. rendang. Mana itu? Jika Ibu ibu memasak rendang, maka Jika ibu membuat ibu memasak santan. rendang, Seperti maka ini, ibu teman-teman. membuat santan. Contoh sederhana Seperti dari ini, teman-teman. penggunaan Contoh sederhana dari penggunaan penarikan kesimpulan, logika deduksi. penarikan kesimpulan. Seperti itu. Nah, Logika dalam deduksi. penarikan kesimpulan ini Seperti itu. ada Nah, dalam dua penarikan kesimpulan logika ini ada deduksi. Jadi ada dua yang mau bertanya, teman-teman. logika deduksi. Jadi